Selamat pagi, berjumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba melakukan config Debian, ya, server menggunakan Linux Debian 10 secara virtual. Di sini akan kita pelajari bagaimana menghubungkan dengan menggunakan aplikasi remote, ya, menggunakan PuTTY. Kemudian bagaimana nanti kita mencoba server tersebut dengan menginstalkan web server, di mana web server yang kita gunakan adalah Apache. Oke. Sebelum kita mulai, pastikan kita terkoneksi internet. Ya, di sini saya sudah terkoneksi internet melalui WiFi yang ada. Karena kita akan menggunakan virtual pada adapter 1 saja dengan metode bridge. Nah, kita akses virtualnya. Oke, kita buka virtual box-nya ya, klik. Sebelum kita jalankan Debian yang sudah kita install, yang akan kita setting kali ini, ya, yang akan kita remote menggunakan PuTTY, kemudian kita instalkan Apache atau aplikasi web server, kita gunakan Apache, kemudian kita modif sedikit file indexnya, kemudian kita akses web server tersebut bisa melalui perangkat lain, bisa menggunakan laptop lain atau smartphone lain, yang penting satu jaringan. Jadi caranya seperti ini. Pastikan pada network ini, ya, kita klik, kita pakai adapter 1 aja. Pastikan ini terpilihkan atau kita pilih bridge adapter. Kemudian yang pada name di bawahnya pastikan kita terpilih pada, karena kita menggunakan wireless ya, jadi kita harus pilih device-nya yang ada tulisan wireless atau ada tulisan WiFi. Kalau kita menggunakan jaringan tanpa kabel. Kalau kita menggunakan kabel berarti kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita menggunakan wireless. Oke. Pastikan seperti ini. Kalau sudah di-okekan, settingan lainnya seperti biasa saja mengikuti. Nah, kalau sudah, kita klik start. Ini boleh kita tutup ya. Jadi kita tunggu saja dia tampil di sini. Biasanya oke. Apa katanya ini? Kalau di sebentar kita cek. Kita ulang ya. Kita start. Coba kita tunggu dulu. Baru kita close. Kita tunggu sebentar, dia sedang oke. Oh, sorry. Ini boleh di close ya. Kalau sudah ini di close saja ya, yang ini ya. Nah, yang server Debian basis tag-nya secara virtual biarkan saja berjalan. Mungkin kita letakkan di sini. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, kita pastikan pada menu device ini semuanya tidak ada tercentang ya. Nah, kalau sudah, kita login dengan akun adminnya, yaitu biasanya Debian ini root dengan password yang sudah kita buat. Oke. Nah, kita cek dulu IP address. Kita klik IP, kita ketik ya IP spasi ADDR. Nah, di sini pada nomor 1 yaitu localhost-nya sudah benar. Kemudian pada nomor 2 yaitu di sini interface-nya diberi nama ENP0S3, di mana mendapatkan IP 1.13. Nah, 1.13 ini dapatnya apakah menggunakan DHCP atau menggunakan static. Kita cek dulu. Cara ngeceknya menggunakan perintah nano etc. Ini untuk masuk ke konfigurasi networknya.
Di sini ini saya hapus saja ya, kebanyakan. Oke. Oke ya. Nah, cukup ini aja. Jadi kita gunakan di sini, kita gunakan jaringan DHCP. Jadi yang berpagar ini dibuat boleh, nggak dibuat nggak apa-apa, karena dia tidak dieksekusi kecuali tulisan yang putih. Nah ini artinya bahwa nanti kita akan mengoneksikan ya. Jadi yang di sini internet yang ada di sini akan kita masukkan, akan ditangkap oleh adapter satunya yang ini ya, adapter satunya ini nanti diberi nama di sini di dalam Debian-nya, device-nya ENP0S3 ya, tergantung jenisnya, tergantung adapter berapa yang kita daftarkan, nanti dia berurut biasanya. Nah ini dibuat DHCP aja ya, biar kita latihan ini mudah, kita bikin DHCP aja, besok baru kita bikin statik. Oke, sudah ya, cukup di situ. Kemudian kita Ctrl X, kita tekan Y, kita tekan Enter. Nah ini kurang besar ya, coba saya tarik ke bawah dulu. Oke, jangan lupa kita restart. Jadi yang kita restart tadi network checknya, berarti si restart bisa dengan perintah service networking restart. Kalau sudah kita enter. Nah, kita tunggu proses dia restart. Lama sekali ini restartnya. Oke, sudah ya. Berikutnya kita akan akses ini server Debian ini menggunakan aplikasi PATI. Ini dia ya, nanti bisa di-download. Kenapa saya pakai PATI? Agar mudah kita melakukan copy paste pada mungkin kita mencari tutorial di Google atau dan lain sebagainya, biar mudah kita mengcopy pastenya. Oke, nah kita cek dulu di sini, karena PATI ini terhubung menggunakan istilahnya menggunakan SSH ya. Kita cek dulu SSH-nya berjalan atau tidak. Cara ngeceknya cukup perintahnya ctl ya, kemudian status SSH. Oke, pastikan aktif running ya. Oke, SSH-nya berjalan. Cek, ketik clear ya, biar bersih. Nah, kemudian kita coba akses menggunakan PATI. Jadi mengakses menggunakan PATI ini kita tadi harus cek dulu IP address-nya, tadi kita ulang ya. Di sini IP address-nya pada ENP0S3 itu 1.13. Oke. Karena menggunakan bridge, maka satu jaringan kita udah bisa. Klik PATI atau download ya kalau belum ada. Masukkan IP server 1.13. Kita open. Nah, di sini kita login, langsung coba menggunakan root. Kemudian password root. Nah, di sini ternyata untuk login ke password root menggunakan admin root menggunakan PATI sedikit terhambat. Jadi kita coba masuk lagi ke servernya ya. PATI di close saja, nanti dibuka lagi. Masuk ke sini dulu ke servernya ya. Kemudian sebentar saya lihat, saya juga ada saya catat. Oke. Oke ya. Oke. Seperti ini biar enak. Mana nih? Oke ya. Oke, ini saya kecilin ya. Nah, perhatikan ke server sebelah ini. Jadi kita coba mengakses PATI yang tidak mau mengakses server Debian ini pakai PATI nggak mau, kita setting dulu
mungkin ada yang harus kita config. Di cara konfigurasinya ikutin di sini langkahnya ya. Jika belum bisa login ya, kita masuk ke server Debian kita secara lokal. Kemudian kita ketikkan nano etc ssh config. Nah, jadi kita tes ya. Misal gini nih, saya mau copy nih, mau cepat gitu ya. Saya letakkan di sini misalnya. Nah, itu nggak mau dia copy. Tapi kalau pakai pati nanti mau. Oke. Kita tulis manual aja nano etc ssh sshd config. Oke. Kemudian coba cari baris berikut permit root login. Nah, cara cepat mencarinya pada server Debian kamu ini, tekan aja Ctrl W. Apa yang kita searching, ketikkan aja misalnya permit ya, permit root. Itu aja kata kuncinya. Oke, ini dia ketemu ya. Nah, permit root ini kalau nggak ketemu sih kita tulis aja manual ya. Oke. Saya bikin perintah di sini. Tulis manual aja. Nah, apa yang dibuat yaitu permit. Kalau nggak ada ketemu, kalau ada dibuka aja pagarnya. Root ya, login yes. Oke. Nah, kita buat ya permit root login yes. Kemudian yang berikutnya kita cari lagi baris password autentifikasinya. Nah, kembali ke server, kita tekan Ctrl W lagi, cari tulisan password gitu ya. Mana dia? Ini ya. Oke. Kita enter saja di sini, kita buat. Di sini katanya password autentifikasinya dipilih yes. Ya, passwordnya dijadikan yes. Nah, sekarang kan dia sudah ada nih. Kalau sudah ada, buka aja pagarnya yang atas. Jadi gitu. Jadi kita buka pagarnya ya. Password autentifikasinya kita tekan, kita hapus pagarnya. Nah, kalau sudah, kita tekan Ctrl X, Y, Enter. Nah, jangan lupa kita lakukan restart ya. Nih, restart dengan perintah yang ini. Sistem ctl ya, restart sh. Oke, kalau sudah ya, kita coba buka putih tadi yang sudah kita install. Saya letakkan di sini nih, klik ya, masukin IP-nya 13, enter. Kita masuk root, passwordnya yang sudah dibuat. Nah, kita sudah bisa masuk server. Nah, ini servernya kita minimize saja, kita pakai yang ini. Oke, berhasil ya. Setelah itu, kita masuk langkah kedua. Bagaimana kita menginstal web server menggunakan Apache melalui PATI tadi, remote ya, remote server. Nah, jadi di sini juga sudah saya siapkan beberapa ini ya, langkah-langkah biar mudah. Ini ya. Ini dia. Jadi kita akan menginstal web server menggunakan Apache 2 di Debian 10 menggunakan dpd ya, dpd sebagai sumber repository kita. Ya. Nah, biasanya Apache 2 ini ada di dpd atau kaset 1. Caranya gimana? Kita tes, oke. Oke ya. Kita pakai PATI ya. Pakai PATI, mana PATI? Ini dia. Nah, kalau pakai PATI ini kita bisa copy paste nih. Nah, kita cek dulu
copy aja nih, copy, klik di blok ya, di blok, di copy. Nah, dia kalau pakai Pati ini enak. Nah, berarti aplikasinya belum ada. Kalau ada pasti dia terdeteksi. Nah, kalau belum ada, kita masuk ke langkah kedua. Lakukan apt cd-rom add. Nah, sebelum kita lakukan apt cd-rom add, kita masukkan dulu kasetnya. Kaset Debian 1 tadi. Nah, kaset masukin kaset gimana? Kita buka servernya. Perhatikan di bawah. Ini yang jalan. Oke. Pilih menu device. Pada optical wrap-nya, klik CD1 ya. Ini dia. Debian 1 ya. Nih, lihat Debian 1-nya ya. Oke. Kalau sudah, ini di minimize saja. Kita kembali ke Patinya. Oke, sudah dimasukin kasetnya, kita ketik, kita copy aja ini. Nah, copy. Itu enaknya kalau pakai Pati nih, bisa copy paste. Jadi klik kanan aja, dia langsung pindah nanti. Di sini klik kanan aja mau pastenya. Enter. Nah, dia sedang membaca, men-scan disk daripada CD DVD 1 tadi. Biarkan dia berjalan. Nah, kalau sudah ya, ini kan dia bilang nih, ini dia binary 1 ya. Oke, lihat di sport reset kita dulu. Oke ya. Kalau sudah, kita pastikan dulu bahwa repository itu sudah benar. Kita bisa masuk ke source-nya, listnya ya. Ya, kita copy, kita cek, klik kanan aja masuk. Nah, pastikan di sini tidak tertutup, tidak ada tanda pagarnya ya. Debian di binary 1, binary 2 gitu ya. Oke, pastikan ini tidak ada pagar. Oke, kita klik Ctrl X ya, kita keluar. Nah, berikutnya kita lakukan apt update. Ini dia. Kita copy, klik kanan, enter. Nah, kita coba update ya, karena kita terhubung internet. Nah, kalau sudah, kita klik clear aja biar bersih. Nah, kosong lagi. Lanjut ke langkah ketiga, kita install ya. Nah, jadi kita copy ya. Kita klik kanan, install. Nah, di sini do you want to continue? Yes, ya, tekan iya aja, enter. Dia akan mengambil data tersebut di kaset 1 tadi dan juga tambahan pada updatean tadi. Karena kita sudah melakukan apt update. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita coba cek apakah sudah berhasil menginstal Apache tadi. Ini kita copy aja. Kalau males ngetiknya, copy, paste, enter. Nah, di sini sudah aktif dan jalan ya. Nah, untuk keluar dari sini, tekan aja di keyboard huruf key ya. Saya clear lagi biar dia bersih. Nah, kemudian kita lakukan tadi kan sudah jalan tuh Debiannya. Kita lakukan ini boleh, kita lakukan ini juga boleh. Kalau dia belum berjalan, cara mengaktifkannya seperti ini perintahnya. Kalau dia misalnya diatur otomatis berjalan saat boot, ya kita pilihkan perintah enable ya. Oke, ini boleh dilakukan, boleh tidak dulu. Nah, sekarang kita tes dengan membuka web browser. Nanti kita ketikkan alamat IP server atau nama domain kita. Nanti jika berhasil akan muncul halaman Apache 2 default flag-nya. Ini tadi kita cek di sini IP address kita adalah ini ya. Nah, ini akan kita yang IP address ini kita buka di web browser kita. Bisa kita pakai Mozilla. Nah, kita ketikkan IP 192.1.13. Nah, ini dia. Artinya server kita Apache ini sudah bisa diakses di komputer yang terhubung dengan jaringan.
Nah, saya akan mencoba menghubungkan dengan handphone saya. Sebentar, saya coba hubungkan dulu handphone saya ya. Oke, tutup ini saya buka dulu, koneksi dulu ke sini. Oke, nah, oke. Sebentar ya, saya on-kan dulu ke handphone saya ya. Jadi nanti Anda pun juga bisa mencobanya di laptop lain atau di handphone lain. Wah, ini nggak connect, kenapa nih? Kita mau coba ya. Buka web browser di sini, mau nggak? Web browsernya mana nih? Web browser Chrome. Oke, saya buka Chrome. Oke ya, ini handphone saya sedang loading ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini lama sekali. Bentar. Kalau internetnya hidup, ini kita bisa ping ke Google. Biasanya mau. Coba kita ping ke DNS Google aja. Nah, mau kan? Iya. Kita ping ke salah satu situs saja ya. Misalnya apa ya? Bing.com. Oke. Mau ya, cuma lama ya. Oke. Kita tunggu ini. Kenapa ini terlalu lama ya? Masalahnya nih. Kenapa lama sekali? Oke, handphone saya sudah ini ya, sudah kita minimize ya biar tidak mengganggu. Nah, ini handphone saya ya. Nah, saya coba buka ya, karena saya terkoneksi dengan WiFi yang sama ya. Ya. Pastikan kita terhubung dengan WiFi yang sama. Oke, di sini juga WiFi-nya sama ya. Oke. Nah, kita coba membukanya. Ini tadi. Nah, kita klik atau kita ketik di sini, masukkan IP server tadi. 68113. Oke. Berhasil ya. Nah, sekarang di handphone sudah berhasil. Sekarang kita akan ganti situs ini, apa isi dari konten ini. Ya. Cara menggantinya bagaimana? Ini kita minimize dulu, ya. Kita kembali ke Pati. Kita buka Patinya. Nah, ini kita tutup ya, udah selesai ya modul yang tadi. Coba ada nggak saya bikin ya? Ntar saya buka dulu. Oh, nggak ada. Kita bikin manual aja, oke ya. Sekarang yang di handphone saya ini nanti kalau saya refresh ini kan kalau kita ini tadi ya, kita refresh ya, kita tarik ke bawah, dianya ini kita gini kan, dia kan masih yang ini ya, kita ganti isinya. Cara gantinya mana? Kita masuk ke dalam menu HTML-nya, yaitu cd part www, kita ketikkan ls ya. Nah, jadi file index ini akan kita ganti ya. Jadi kita ganti file indexnya.
Cara menggantinya seperti ini. Kita bagusnya kita apa ya? Kita hapus saja ya. Saya rm. Kita hapus file index ini. Oke. ls. Ini kalau saya refresh dia tidak ada, kosong ya, hilang ya. Nah, sekarang kita buat baru. Ketik aja nano. Nama filenya index, kita pakai html saja, enter. Nah, jadi untuk latihan mungkin kita bisa buat apa ya, kata-kata atau gini aja dah. Saya bikin aja di sini tulisan tanpa mengetahui coding ya. Selamat datang di web saya dengan IP 192.168.1.13. Ini bisa berbeda-beda ya, tergantung lokasinya. Ini kalau di tengah ini gini ya, tulisannya ya center. Itu kali ya. Center. Coba saya tes. Ya, center ya. Di sini mana ya kodenya? Lupa saya. Center juga kali ya. Oke ya. Nah, nanti ini handphone ini saya refresh masih kosong ya. Nah, kita ganti dengan halaman ini. Kita Ctrl X, kita tekan Y, kita enter. Oke. Nah, sekarang kita tes. Lihat di sebelah ya, di layar handphone. Nah, ini sudah jadi ya. Nih, selamat datang di website saya. Jadi tinggal pengembangan saja. Mau diganti apa, HTML-nya bisa. Ini kalau di handphone. Coba kita buka di sini, di Mozilla tadi. IP 1.13. Nah, ini dia. Selamat datang di website saya. Oke. Nah, dengan begini bahwa server tersebut sudah bisa diakses dengan PATI dan sudah bisa di public jika mau memang kita melakukan public, dan sudah bisa kita isi. Nanti kita belajar bagaimana memasukkan website yang statis, yang dinamis, yang ada database-nya. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam membangun website menggunakan Debian server, menggunakan Debian 10 dengan menggunakan remote PATI. Oke, cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.